Wah, ini rangka apa nih? Rangka apa nih? Rangka almu. Ini rangka yang udah pakai mee nih. Nyata. Iya. Berapa set bang? Hah? Berapa set ini? Satu set doang? 2 set. 2 set? Satu buat IDW, satu buat Thailand. Oh, satu dewe, satu Thailand. Iya. Dia semua yang seri terakhir keluaran Baba bukan? Model pipanya bang? Apa namanya ininya? Tulangan ininya? Semuanya model begini kan? Yang kotak model ini? Semi... Lebih gede. Hah? Beda lebih gede. Lebih gede? Oh, Lebih berat juga ini. di sini beda juga ya? Ini sama. Sama? Sama. Yang lebih berat aja. Ini dibawa. Kok tadi ada Bang Ade, Pak? Dia bawa ituan. Rangka. Yang buat ke Thailand. Enggak buat nyeting 2 rangka. Iya, tadi 2 rangka dibawa. Tadi Bang Ade bilang satu buat Thailand, satu buat IDW, katanya gitu. Lalu gue pasang mic dulu ah. Hari ini gue ke Baba karena ngambil door prize yang akan diberikan ke teman-teman untuk juara di street race ya, Pak. Iya. Jadi ada Baba udah berapa kali dalam setahun ini udah beberapa kali nih, 2 kali seingat gue ya, Pak. 2 atau 3 kali Kak? 2 kali ya, Pak. Seri pertama sama di seri keempat ini. Tadi sepanjang jalan gua karak sini bagus sebenarnya mikir ada sekitar 3 pertanyaan sih sebenarnya yang gue mau tanya. 3 hal begitu, Bang. Cuma begitu nyampe sini, gue ketemu Bang Ade. Jadi ada temen tekno yang tadi datang ke sini, dia juga lagi nyiapin rangka juga rupanya kan. Jadi nambah jadi 4 yang gue mau tanyain. Yang pertama adalah, kalau nggak salah hampir sebulan sih, belum, tapi setahu gue belum sebulan. Jadi teman-teman dari MP Produk kan kemari, Pak. Iya. Ya, Daryl, Om MP kan kemari ya. Itu ketika mereka kemari, setahu gue mereka akan mengorder rangka yang akan dipasangkan dengan mesin YZ. YZ 2,5. Bener, Pak? Itu udah dibawa sama mereka? Beres? Ada kendala nggak, Pak? Lagi di prepare di Koroni RS1 ya. Untuk apanya, Pak? Apa pasang-pasang bushing segala macam, setting pengapian kayaknya. Kalau dari sudut standarnya dibawa kemari nggak, Pak, rangkanya? Enggak. Cuman mesin aja. Mesin sama karburator. Terus kita berarti Bapak kayak ini ya, kayak apa namanya, ngerjain Arab buta berarti ya, mesti kayak baca gitu, nggak ada tanda-tandanya kan berarti kan? Nggak ada. Mesin tok berarti. Kesulitannya lamanya di arm. Di swing arm kebetulan bahannya apas habis. Udah gitu dia harus mesin sama swing arm itu jadi satu. Gitu. Jadi repot, agak repot. Tapi udah kelar sih. Tapi juga kayaknya kurang panjang itu swing arm. Itu kemarin berapa senti, Pak? Cuman 55. 55. Mungkin orinya, Bro? Biasanya standarnya sih ya 57, 58 ya. Mungkin kemungkinan kalau bisa juga nanti larinya ke 60 cm. Bisa juga. Lebih panjang lagi? Lebih panjang dari yang sekarang. Tapi kan belum ada setting, belum sempet setting, Bos. Itu rencananya buat di IDW loh, Pak, seri 3 nih. Ngejar nggak kira-kira ya? Ibaratnya seperangka yang satu juga masih ada di sini, nggak dikirim semua. Gitu. Udah dibikinin 2 nih, tapi baru kakinya aja gitu dong. Kalau gini, Pak, itu basicnya dari rangka Ninja ya, Pak, bawa rombak? Apa bener-bener Bapak bikin dari nol? Dari nol. Dari nol? Dari nol. Ya modelnya sih mirip-mirip Ninja, cuman dia ke knockdown kan. Depannya ke knockdown, bisa dibuka. Ini bisa dibuka semua. Bisa gini, Pak, berarti Bapak ngerjain ada sekitar 2 mingguan ya, Pak ya? Waktu itu kalau nggak salah kan, gue sempet ngobrol sama Om MP. Karena gue tahu mesin itu udah lagi dibongkar, terus gue nanya kan, rangkanya gimana, Bos? Masih di tempatnya Amor dong. Pengerjaan ya benar, hampir 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu karena lamanya nunggu swing armnya nggak ada. Bahan itu ya, bahan itu ya, terkendala itu ya. Iya, kendala. Itu motor kan kalau nggak salah datanya, Mbak, mungkin horsepowernya itu, karena itu mungkin SE kali ya, jadi sudah menyentuh angka 50-an kayaknya, Mbak. Long stroke deh. Nah,
ketemu rangka yang Babak bikin, gambaran Babak nih, kepegang nggak tuh Pak misalkan dari itu sebenarnya kan basic kan motor buat drill ya, terus dijadiin drag, kepegang nggak kira-kira Pak? Maksudnya dari konstruksinya, kalau dari awalnya emang bedanya jauhnya di mana? Bedanya apa? Lagi harus beratin depan sih. Lebih itu berat. rangka terlalu ringan sebenarnya juga. Kalau pakai Almu? Ya, terlalu ringan. Tapi ya nggak juga sih. Power 4 tak lebih gila juga yang 350 cc. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Aman. Ya, paling ya bagian swing arm aja sih dong. Panjangin lagi? Antara tetap sama lebih mundur. Paling sekitar 5 cm lah. Kalau dari sudut racknya, Mbak, kemiringan poros untuk segitiga, itu sama nggak derajatnya dengan Ninja yang Bapak biasa bikin? Pakai Ninja. Pakai Ninja. 20? 19. 19? Antara 19. Pakai 19 malah? Pakai 19. Itu apa ya nggak bisa lebih miringin lagi ya, Pak? Di atas 20? Ini aja kayaknya rangka udah terlalu panjang, Bos. Karena kan knalpotnya waktu kemarin nggak bisa dipasang. Gue takutnya ada mentok ban, ada segala macam. Itu dia tuh. Knalpotnya model cross gitu kan. Jadi makanya gue yang rangka ini biar berdiri dulu, kurang lebihnya di mana gue udah punya spare. Gitu. Berarti masih panjang ini perjalanan. Maksudnya ya orang sih pengen berharap ketika udah bulat sih dicoba hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Cuman karena ini semuanya dari nol kan, ibaratnya kan ya mau nggak mau kan mesti nyoba-nyoba lagi kan. Buktinya masih ada satu spare lagi kan. Barangnya di bawah apa di atas, Mbak? Ada baru kakinya aja belum jadi total. Ya ampun. Itu aja belum di. Karena nanti dia mau pendek mau panjang nih, ibaratnya gitu. Oh gitu. Kalau dia udah rakit knalpot, berarti itu baru ketahuan. Kan? Kalau orderan dari teman-teman MP Produk sendiri yang mengerjakan itu engine, ada nggak sih, Mbak? Misalkan rangkanya begini ya, Mbak, rangkanya begini ya. Oh enggak. Jadi benar-benar kemari dipasrahkan aja begitu ya? Artinya Bapak? Teman semua juga gitu sih. Ibaratnya buat mesin ini. Gitu. Sama kayak siapa? RRT kemarin, Joyo Racing. Nah, ini berarti gue udah masuk ke hal yang kedua. Karena emang salah satunya gue mau tanya ini. Gue belum sempet ngeliat lagi tuh, Mbak, karena memang banyak yang mesti gue kerjain di Jakarta, jadi gue belum sempet keliling di Jogja lagi, Mbak. Nah, sampai kemarin gue ngeliat di channelnya Bos Rido kayaknya, itu sudah rangka yang dari sini itu sudah dibawa ke sana dan sudah diterap. Ada aduan apa dari mereka, Mbak? Atau ada komplainan atau aman-aman aja? Awal itu ada retak di rangka. Ada retak di rangka, terus udah gue bikinin baru yang model Ninja nih. Tapi derajat mesinnya gue bedain gitu kan. Nah, jokinya kesulitan bawah yang sekarang. Motor terlalu liar bawahnya. Karena mesin terlalu tegak nih dorong derajatnya. Arm tetap 55 gitu. Harusnya armnya lebih panjang lagi, sedikit lah, 58 ibaratnya. Akhirnya kita kontak-kontak sama Pak Joyo, sama mekaniknya, setelan armnya mundur sama coak dong berarti? dirubah dikit. Enggak dicoak. Setel mundur abis. Biasanya kan maju abis, mundur abis. Itu udah lumayan ngurangin gitu. Kalau untuk rangka sih oke lah. Nah, mereka bilang oke, kan modelnya ke knockdown juga. Nah, ibaratnya pengen beda aja sih gitu. Udah dibikinin lagi satu lagi sih gitu. buat spare juga. Buat spare. Itu yang buat si Gedon, yang Armageddon apa yang awal tuh yang Armageddon masih yang tetap yang lama. Gedon masih yang lama. Oh, Aquaman yang ganti. Gue pikir itu kan buat bikin satu lagi, kemarin gua kirim rangka tuh 5 ya kalau nggak salah. Lagi bikin 5 motor kayaknya. Sebagian sih udah setting udah oke. Tinggal derajat sok depannya lagi aja balik. Derajat sok depannya sama swing arm. Kalau kemarin kan swing arm yang panjang dimajuin, sekarang udah dipendekin. Motor power lebih cepat sama derajat mesin sih yang kita mainin sedikit. Seberapa penting sih, Mbak, tuh derajat mesin itu, Mbak? Pabrik deh, ini bicara standar pabrik deh. Standar pabrik 45 kah, 55 kah? Ya, kalau itu sih ada hitungannya sendiri sih. Nah, kalau Bapak sendiri lebih tidur apa lebih berdiri sebenarnya? Lebih berdiri. Malah lebih berdiri dari rata-rata buatan pabrik, dengan harapan power bawah lebih kuat, Bos. Kalau power bawah lebih kuat, ntar kagak bisa kepegang juga ribet juga, Pak. Power bawah lebih kuat.
napas juga lebih cepet sih, oper-operannya nyambut-nyambutnya lebih cepet. Itu sih yang udah kita cobain ya. Gitu. Nemu di situ risetannya. Sama kayak mesin Matic kan sekarang begitu, semuanya modelnya berdiri semua gitu. Agak lebih bandulan keras dia juga. Dia modifnya seperti apa juga dong gitu. Berarti ketika ketemu di titik statisnya ya, kan ketika dibandul kan ada titik statisnya tuh, mungkin dengan berdirinya mesin itu jadi lebih pas. Ntar gue tanya deh sama Mbah Joyo deh kalau masalah itu deh. Lalu ini tadi yang barusan gue lihat itu kan ada Bang Ade tadi tuh. Pas gue nyampe dia pas mau balik lagi deh. Itu 2 set atau 1 set? Yang kemarin 1 set udah diambil, udah setting. Mee bilang udah oke. Diambil yang 1 lagi. Itu aja beratnya mesti tetap nambah 5 kilo. Nambah 5 kilo? 5 kilo. Kalau kemarin kan nambahnya sekitar 12 sampai 15 kilo dong. Sebelumnya ya, rangka yang pertama. Ini untuk IDW berarti? IDW sama Thailand. Sama ya? Di Thailand juga main bobot juga ya, Pak? Main bobot. 128. Seumpama ada penambahan bobot di arm seperti yang Bapak bilang waktu itu, nggak bisa dari bahannya jadi lebih tebal nggak sih Pak kalau si rangka yang Bapak harus bikin? Lebih tebal, polos, ibaratnya juga gitu dong. Sama titik-titiknya kita pindahin lagi ke depan. Bebannya ditempel-tempelin ke depan tuh. Ada yang di dekat komstir, dekat knalpot, semuanya pindah ke depan semua. Di swing arm juga kita beratin dari biasanya 2 kilo jadi 3 kilo. Tetap tapi bentuk standar, kita nggak kelihatan gitu kan. Ini khusus untuk yang si Mee bawa doang? Ya, Mee bawa. Ya semuanya sih. Pada akhirnya produk yang sekarang keluar juga udah ambil kemarin. Ya, si teman-teman dari Magadir ya? Magadir kemarin siang-siang, malam juga ya kalau nggak salah ngambil. Itu juga lebih berat. Pokoknya kalau ditimbang rangka swing arm segitiga sekarang udah mencapai hampir 10 kilo. Kalau sebelumnya kan cuma 6 kilo. Awal tahun gua kemarin nyari 4 kilo aja susah banget. Kita ribut, ya nggak? Ribet dengan terlalu berat bobotnya. Diringan-ringanin. Begitu mau akhir tahun, semua udah ngerasain event resmi begitu, udah mulai aktif begitu. Akhirnya pada minta berat semua. Ya, kurang udah bobot, nambah bobot. Pakai rangka besi aja lu, nggak mau merekanya. Ya. 3 bengkel ini nggak mau gitu, tetap maunya Almu tapi berat gitu aja. Ya mungkin dia mau stylish ya kan? Bisa. Salah satunya ya mungkin tampilan. Perkara tampilan ya, juga. Pengen bisa. Punya ciri khas tersendiri lah. Jadi sekarang rangka untuk orderan bengkel-bengkel tertentu yang memang dia untuk main di resmian lebih berat berarti. Lebih berat. Ya kita nggak perlu bolong-bolong banyak. Ya sementara masih ada buntut yang bolong-bolong. Itu juga ada masukan dari si Kondel tadi. No, Mbak ini pakai yang polos aja, gue belum ada bahannya gitu. Sementara karena lu pengen buru-buru nyeting, gue belum ada bahan. Tapi ntar begitu kelar nyeting, balik lagi kita repair. Ibaratnya itu gampang lah gitu. Itu tinggal penyesuaian berarti. Penyesuaian. Apa bikin baru lagi? Ada bikin baru, ada yang di repair yang ini. Cuman repair buntut aja kan gampang itu. Iya. Cuman di subframe-nya gitu Bang. Terus kenapa kok sekarang kalau gue lihat kemarin di motor siapa ya? Kalau nggak salah Bogel KMS ini. KMS. Kan Mea juga bawa motor KMS. Gue ketemu sama Om Hari kan, Ya, Hari Tretmojo, owner dari Black Dragon kan. Dia bilang kan ini rangka yang paling baru, Ndro. Yang paling baru. Dan bentuk subframe-nya itu tidak seperti yang kalau gue lihat waktu awal-awal kan lempeng tuh, Pak. Ya. Seret segitiga gitu kan. Ini kenapa dibikin landai begitu, Pak? Nah, ibaratnya jok perahu sekarang nih. Jok perahu istilahnya. Model perahu lah. Lebih nyaman ya. Joki-joki bilang tuh lebih nyaman, nggak terlalu kaku juga. Nggak terlalu nyublek juga. Jadi posisi style dia ngebungkuknya tuh lebih enak. Padahal cuman ya paling turun 2 cm 3 cm lah melengkungnya itu. Ntar lama-lama kalau didudukin mulu kan karena tuh bahannya almu ntar. Oh enggak. Joknya kan juga almu tuh, Pak. Papan almu itu. Enggak. Makin lama makin ambles lagi, Pak. Kalau dia ngencengin joknya semua ujung ke ujung kenceng, dia nggak akan turun, bro. Kuat ya. Jaminan tuh ya. Bebannya nggak banyak kalau di situ kan. Beban joki kan ke depan. Iya, lagi seberat-beratnya joki berapa sih paling kan gitu. Udah batasannya kan kagak mungkin segede gue juga, Pak.
sama apa namanya fairing. Fairing ya. Nah, fairing itu kemarin itu kan di rangka yang baru dipakai sama Bos Hari itu dari teman-teman KMS, itu rupanya ada pasangan itu dari Adrian, itu dia ngeluarin fairing tipe baru. Tipe baru. Baik tangki maupun fairingnya. Lebih runcing sama lebih gembung, jadi nggak teplek seperti yang lama. Memang untuk time juga ngebelah anginnya lebih enak yang sekarang. malah lebih enak yang sekarang ya, Pak ya? Yang sekarang. Dan lebih keker sih kalau menurut gue ya, karena dia ada satu tuh kayak ada natnya, kan ada nat-natnya tuh, terus di setiap tekukan di ujung gitu, di apa namanya, di ujung fairingnya itu, kalau waktu itu kan Adrian nggak ada tekukan L-nya gitu tuh, Pak. Kalau sekarang tuh dibikin L, jadi kayak jadi lebih kaku, nggak geber-geber gitu. Cuman kok kayaknya lebih, gue ngerasanya kayak kedua-duanya. Maksudnya apa karena emang kembung doang kali ya? Mungkin bisa agak lebih gede kelihatannya, lebih gede. Bentuknya seperti itu betul gitu. Ya nggak tahu sih kalau si Adrian nanti dia mau revisi atau enggak. Kalau terlalu kecil juga kayak kemarin kan nabrak badan, Bos. Tetap kena juga anginnya ya? Tetap kena. Anginnya berasa banget juga ibaratnya di helm gitu, kita nggak pakai helm juga berasa banget karena kacanya kan terlalu turun, kurang naik gitu. Ya kita belajar juga dari Bang Ucok Custom itu kan. Emang itu Om Lai. Bang Ucok kemarin dia WA gue tuh, terus dia telepon. Ya salah satunya ngebahas mengenai rek kalau dia itu. Ya rek. Dia bilang, "Drong, rek aerodinamis dia paling bawel lah ya. Kita teman lama kan. Ya kita kolaborasi tukar pendapat segala macam dan kita riset dan buktinya kelihatan gitu. Ada hasilnya lah. Time-nya makin maju. Dari derajat mesin pun gitu. Kita makin balik ke belakang. Ya powernya lebih maju karena ada juga ganti rangka Almu, kenapa time-nya segitu-gitu juga. Time-nya malah melorot. Pakai rangka yang ini bagus lagi yang lamanya ya, dari derajat mesin juga, Pak. Derajat mesin. Terus gini, Bang, ini gue sih nitip omongan aja karena kemarin Bang Ucok itu ngebahas dengan gue lama. Gue telepon tuh lebih dari setengah jam tuh ngobrol sama dia. Kan ada postingan tuh Tekno dan Ernon, ada motornya kan. Dan dia bilang, "Drong, itu motor-motor Thailand itu reknya sudah jauh lebih rebah lagi derajatnya. Mungkin perhitungan dia sekitar di atas 25 derajat, Mbak." Dia nanya, "Kok di kita tuh belum ada yang kayak begitu ya, Drong?" Ah, lo ngomong dah, gue bilang tuh. Lo ngomong aja mau Baba, gue bilang tuh. Kalau itu gue udah survei ya. Kalau motor di bawahnya cepet-cepet banget, rek centang, misalnya kayak motor-motor Jawa nih, FFA, nggak kepegang. Justru nggak kepegang. Terlalu jauh dia nekennya. Dia maunya kayak standar. Poros petekanannya itu ya, ketika dia lebih rebah malah susah dikendaliin, Mbak. Sama mesin condong ke depan. Seperti sekarang nih Aquaman, itu kan susah bawanya, Pak, karena mesin gua tarik ke belakang. Roda terlalu jauh dong joki begini. Kalau rangkanya panjang, jokinya ke depan, sumbu rodanya di belakang, bebannya kan kita bisa tekan. Kalau enggak, bannya kan ngapung. Mesinnya yang kita geser ke depan. Ini ngomong sumbu roda tadi, Mbak. Misalnya sok depan nih, soknya. Itu posisi as roda. Kalau untuk drag sebenarnya idealnya di tengah, di depan apa di belakang sih, Pak? Apanya, Pak? Yang belakang, paling belakang. Nah, ini nih. Ini kan X-Max ya. Ini kan di tengah nih, Pak. Iya. Kan ada yang di depan nih. Ada yang depan. Iya kan? Ada yang di belakang. Kalau untuk drag sendiri itu sebenarnya cenderung dia depan, tengah atau belakang. Atau itu sebenarnya nggak masalah. Rata-rata sih pakai Mio ya di depan. Tapi kan dia sumbu reknya tegak, Pak. Buat jauhin ke knalpot. Gitu. Kalau di Thailand kan kebanyakan pakai Sonic, rangkanya udah panjang duluan. Jadi dia mundur lagi. Kebalikannya gitu aja sih. Kombinasi itu perlu dihitung juga berarti kan. Sama ini, gue kan waktu bulan apa ya, 2 bulan lalu kita ketemu di Sentul tuh, Mbak. Ada motor NMAX, itu Bapak bikin kan rangkanya kan tuh. Itu kan kayaknya lebih, kalau posisi jarak sumbu roda depan dan belakang itu berubah nggak, Pak? Begitu
dia jauh. Sama kayak standar hitungannya tuh. Sebenarnya tuh kayak sama Kayak standar karena mesinnya jauh dan belakangnya kelihatan kopong, jadi kelihatannya panjang. Kelihatannya panjang. Dan reknya jadi selonjor. Tapi memang itu kurang pendek. Nah, joknya yang terlalu tinggi, jadi dia agak sulit. Di atasnya nih joknya itu udah kayak motor sport. Harus ditinggiin sedikit sok depannya nih. Supaya ya itulah, makanya sekarang rangka-rangka yang sekarang gue bikin melengkung. Jadi motor kelihatan tinggi tapi dia aslinya di bawah nih pantatnya. Nggak macul. Bener. Kalau enggak udah goyang pasti. Sebenarnya sih hanya tinggal nurunin itu berapa senti aja. Maka kenyamanan joki jadi jauh berubah ya, Pak. Road race lah hitungannya. Dulu kan soknya tinggi-tinggi, Pak. Sekarang road race itu mau bebek segala macam pasti tinggi setang. Nggak ada yang nunduk-nunduk kayak MotoGP, nggak ada. Karena patah-patah, Pak. Bener. Susah kali. Sama kalau terlalu tinggi, Pak, ketika masuk tikungan, kayak dengkul nggak nyampe-nyampe nih. Pantat itu udah kayak dilempar-lemparin tuh kalau road race. Pasar senggol ya, hitungannya gitu. Kecuali sentul lah. Gitu. Beda-beda sih, pasti karakter motornya beda-beda. Oke, gue nggak mau lebih berlama-lama lagi. Itu kita lihat apa aja sih yang mau dibagiin, Mbak. Itu baru sebagian belum siap. Gak masalah. Ayo kita lihat. Belum ini diberesin, ada apaan sih, Mbak? Ya, masih di atas. Ini buat street race. Frame-nya berapa, Pak? Frame-nya ada 3. 3. Ini Jupiter apa Karisma? Karisma. Dua-duanya. Yang terbaru. Karisma terbaru 2. Ini yang satu lagi apa? Nanti ada Ninja di atas. Ninja. Modelan yang baru, model begini, Mbak, bukan? Model baru yang oval. Oval. Model terbaru. Oke. Itu lengkap dengan arem. Ada swing arem. Swing aremnya ada 8. Arem 8. Setang juga nih. Ada setang slip engine, ada setang Karisma, ada setang jepit, ada segitiga, ada tangki injeksi, ada subframe NMAX nih. Subframe NMAX. Iya ya. Terus knalpot. Ya, knalpot apaan, Mbak? Ini ada bebek. Ada FU, ada sport kayaknya. Knalpot berapa biji, Pak? Ada 5 nih kayaknya. 5. Ada 5. Nah, berarti tinggal rangka doang itu satu ya, Pak ya? Tinggal rangka apa namanya? Rangka Ninja doang itu satu lagi ya? Oke. Ini kemana, Pak? Kirim daerah. Ini arem. Setang. Oh, setang. Setang doang ya. Terus, Mbak, ke depan, tahun depan maksudnya. Ini kan udah mau akhir tahun nih, maksudnya udah menjelang akhir tahun. Apa kreasi yang terbaru lagi yang udah lagi disiapin? Herek mungkin? Ya, herek-herek ada versi-versi terbaru, tapi masih nanti lah. Riset dulu sama Pak Joyo. Sampai benar-benar oke, baru gue produk massal. Herek yang herek Honda apa herek Yamaha nih? Dua-duanya. Yang Yamaha juga. Yamaha juga. Tengah. Oh, kan kalau Bapak kan juga bikin kalau nggak salah herek ada beberapa jenis ya. Ada yang di tulang tengah kayak model gini, kan ada juga yang modelnya kan kayak gini kan ada kan? Model Ninja. Model Ninja kan lagi dicoba sama Pak Joyo. Kalau secara gaya bawanya, dua rangka itu memang beda berarti, Pak? Beda. Mesinnya juga beda, karbunya juga beda, Pak. Gitu kan. Posisinya pun beda. Kan agak ada yang nyerong ya, Pak? Ya, betul. Kalau yang di MX sama beda kelasnya sih. Kalau untuk karbu samping, untuk X tengah kan nggak bisa, in tengah nggak bisa. Itu aja kendalanya. Karena powernya jauh juga sih bedanya. Ada beda power. Ini berarti isu tentang bobot udah nggak ada yang masalah sekarang ya semua ya? Nggak ada masalah. Nah? Nggak ada masalah. Malah ntar yang ada, gara-gara ditambahin bobot lagi, itu jadi kurang berat malah rangkanya. Cuman jangan salah, Mbak. Di IDW, di seri berikut ini, besok yang ada, itu akan dibuka bobotnya itu kelas, apa namanya ya? Monster. Itu dia bobotnya itu mungkin hitungannya lebih ringan, atau mungkin nggak dihitung bobot. Ya bebas. Nah, iya. Nah, bebas.
mungkin kelas itu juga akan akhirnya dia akan mempertahankan rangka-rangka Almu. Iya kan, soalnya gue kan terakhir waktu ke seri yang kemarin tuh, seri kedua kalau nggak salah, kan ketemu sama Mas Boy tuh. Gue bilang sama dia, berarti kalau memang sekiranya mau bikin kelas seperti Thailand, apa namanya, kiblatnya seperti Thailand, berarti kelasnya perlu diadain nih. Dan dia bilang itu mau diadain. Nah gue lihat tuh kemarin dia udah ada postingan tuh, Pak. Ya karena kalau kita dibatasin terus, ibaratnya kita mau bikin monster FF kayak Thailand yang 400 cc segala macam, time kita nggak akan maju-maju kan. Harus ada juga kelas monster yang benar-benar dibebasin kan. Iya. Emang namanya FFA kan ibaratnya harusnya udah bebas. Nggak hanya dari engine doang ya, rangka. Rangka gitu. Sekarang mesinnya sampai 350 cc, oke misalnya. Tapi kalau rangkanya balik lagi ke berat, ya susah juga untuk nyetak time terbaiknya. Nggak bagaimana bersaing sama Thailand. Iya. Gue rasa cukup segitu aja, Pak. Thank you ya, Pak. Okay. Assalamualaikum. Salam. Makasih hadiahnya, door prize-nya.